Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, juga panjang umur, dan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, masih bersama Ustadz Nasruddin di sini yang akan menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hubungan antar satuan kecepatan, jarak, dan waktu. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi hubungan antar satuan kecepatan, jarak, dan waktu. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana hubungan satuan waktu, bagaimana hubungan satuan jarak, dan bagaimana hubungan satuan kecepatan. Kali ini akan kita gabungkan bagaimana hubungan satuan kecepatan, jarak, dan waktu. Bagaimana proses pembelajarannya? Kita akan pelajari bersama-sama. Hubungan satuan kecepatan, jarak, dan waktu dapat kita rumuskan menjadi rumus segitiga bermakna. Di sini rumusnya. Kita pakai rumus segitiga bermakna JKW. Mohon maaf untuk Pak Presiden, kita akan ambil nama Presiden, Jokowi. Mohon maaf Pak Presiden ya. Ini kita ambil nama Jokowi, J-nya adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Di sini kita bisa tulis J-nya adalah jarak. Dari segitiga bermakna ini kita bisa ambil rumusan. Kalau jarak, bagaimana cara mencarinya? Kecepatan dikali dengan waktu. Jika yang ditanya adalah kecepatan, maka dapat kita rumuskan jarak dibagi waktu. Kalau yang ditanya adalah tentang waktu, berapa waktunya, atau waktu tempuh, maka kita bisa ambil rumusan jarak dibagi kecepatan. Jadi dari segitiga bermakna ini kita bisa ambil rumusan menjadi 3. Rumusan bagaimana mencari jarak, bagaimana mencari kecepatan, dan bagaimana rumusan mencari waktu. Ini adalah hubungan antar satuan kecepatan, jarak, dan waktu dengan metode atau dengan rumusan segitiga bermakna Jokowi. JKW atau Jokowi. Mohon maaf Pak Presiden ya. Kita ambil nama yang gampang diingat orang, yaitu Jokowi. Jokowi, J-nya adalah jarak, K-nya kecepatan, W-nya adalah waktu. Bagaimana proses pembelajarannya? Kita ambil salah satu soal, misalnya bagaimana mencari jarak dari soal seperti ini. Misalnya begini. Baik anak-anakku semua, misalnya contoh soalnya seperti ini. Kecepatan sepeda motor yang ayah kendarai adalah 50 km per jam. Jadi di sini kecepatannya sudah ada. Waktu yang ayah butuhkan adalah 1 jam 30 menit. Di sini berarti diketahui waktu tempuh sudah ada. Tentukanlah berapa jarak yang ayah tempuh. Artinya yang ditanya adalah jarak. Maka kita harus cari jaraknya dengan rumusan seperti ini. Yang pertama kita tulis adalah diketahui. Diketahui kecepatannya 50 km per jam.
Kemudian waktu tempuhnya 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ini kita sederhanakan menjadi 1,5 jam supaya tidak ada menitnya. Jadi kita jadikan satuannya menjadi satuan jam. Di sini kecepatannya sudah ada 50 km per jam, waktu tempuhnya adalah 1,5 jam. Yang ditanya adalah jarak. Bagaimana jaraknya? Rumusan jarak adalah kecepatan dikali waktu. Ini rumusannya. Maka kita tinggal masukkan di sini. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Dikali dengan waktunya 1,5 jam. Ini ada perkalian, adalah perkalian pecahan. Maka jika pecahannya masih campuran, seperti biasa pecahannya kita jadikan pecahan biasa. 50 km per jam dikali pecahan biasanya berarti menjadi 3/2 jam. Ini bisa kita coret ya. Ini jam. Maaf di sini. Ini ada di atas, maka jam dengan jam habis. Kemudian 50 dengan 2 dibagi 2 dapat 1, 50 dibagi 2 dapat 25. Sehingga 25 km dikali 3 menjadi 75 km. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, Ustaz ulang. Jika di sini kecepatannya sudah ada, sudah diketahui, waktu tempuhnya sudah diketahui juga, bagaimana proses mencari jaraknya adalah dengan satuan yang sudah ada dengan rumusannya. Kecepatan dikali waktu. Kecepatan 50 km per jam dikali 1,5 jam. Karena 1,5 jam adalah pecahan campuran, maka dijadikan pecahan biasa. Maka 50 km per jam dikali 3/2 jam. Jam dengan jam habis dibagi. Kemudian 50 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 50 dibagi 2 dapat 25. Maka tinggal kita kalikan 25 dikali 3 sama dengan 75 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 75 km. Sampai di sini apakah sudah bisa dipahami anak-anakku semua? Baik. Kita lanjutkan soal yang kedua. Jika ini soal mencari jaraknya, jika diketahui kecepatan dan waktunya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Bagaimana jika diketahui jaraknya sudah ada, waktunya sudah ada, bagaimana menentukan kecepatan? Seperti soal berikut ini. Baik, ini mengenai hubungan satuan kecepatan, jarak, dan waktu. Contohnya adalah baik anak-anakku sekalian, di soal kedua Ustaz bacakan, jarak yang akan ditempuh sebuah bis atau bus adalah 330 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 7.00 atau 7 pagi dan tiba di kota B pukul 12.30 atau siang hari. Tentukanlah berapa kecepatan rata-rata bus tersebut. Ya, di sini berarti yang jaraknya sudah diketahui, kemudian waktunya juga sudah diketahui. Yang pertama kita tentukan adalah jaraknya. Jarak sudah ada 330 km. Kemudian waktu tempuh. Nah, sekarang waktu tempuh, bagaimana mencari waktu tempuh? Ya, waktu tempuh dicari waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Bagaimana mencari waktu tempuh?
Waktu tempuh bisa didapat dari waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Tiba pukul 12.30. Berarti dikurangi pukul 07.00. Sama dengan berapa jam itu? Baik, 5 jam 30 menit. Ya. Atau 5 jam 30 menit. 5 jam 30 menit artinya 5,5 jam. Baik, sampai di sini bisa dipahami untuk menentukan waktu tempuh. Jadi waktu tempuh didapat dari waktu tiba dikurangi waktu berangkat. 12.30 dikurangi pukul 07.00, 5.30 atau 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Sampai di sini kita lanjutkan. Bagaimana mencari kecepatannya? Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Berapa kecepatan rata-ratanya? Kita ambil dari rumusan Jokowi tadi, jarak, kecepatan, dan waktu. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah ada 330 km, dibagi waktunya adalah 5,5 jam. Sekarang 5,5 jam kita jadikan pecahan biasa. 330 km dibagi 5,5 jam itu berarti 5 dikali 2 ditambah 1, artinya 11. 11 per 2 jam. Karena ini masih posisi bentuk pembagian, maka kita jadikan bentuk perkalian. 330 km dibalik 11 per 2 menjadi 2 per 11 jam. Ya. Di sini ada yang bisa dicoret ternyata. 11 dengan 330. 11 dibagi 11 dapatnya 1. Kemudian 330 dibagi 11 dapatnya 30. Oke? Sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah ada 30 dan 2. Artinya 30 dikali 2 sama dengan 60. Di sini satuannya kilometer, pernya per jam. Maka kecepatan rata-rata yang ditempuh sebuah bis atau sebuah bus dari kota A ke kota B adalah 60 km per jam. Sampai di sini bisa dipahami semua? Baik, terima kasih. Demikianlah anak-anakku sekalian, Ustadz banggakan. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas materi hubungan antar satuan kecepatan, jarak, dan waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat kalian pahami dan kalian serap dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang berbeda dan pembahasan yang berbeda dengan yang paling sederhana. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.